lo nggak bisa lagi masuk lewat sini ya guys ya, lewat depan ini nggak bisa lagi. Tonton terus channel Daily Roadshow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Daily Roadshow di channel gua tentunya Daily Roadshow ya. Sebelumnya gua mau bilang terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan nonton channel gua. Terus dukung gua dengan cara subscribe dan like channel gua. Oke guys, kali ini seperti lo lihat di belakang gua ada di ibu kota Jakarta lagi untuk mereview tempat-tempat ikonik, tempat-tempat wisata yang ada di ibu kota ya. Jakarta sebagai jantung negara Indonesia memiliki beberapa tempat-tempat wisata yang mungkin sangat menarik kalau kita datengin ya. Gimana keseruannya kita ikutin aja nanti. Oke guys, bye. Oke guys, destinasi gua pertama yaitu Tugu Monas ya, seperti lo lihat di belakang gua ya. Tugu Monas ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno ya. Tahun 75 baru dibuka untuk umum 12 Juli 75 bulan Juli. Oke guys, nah untuk lo bisa masuk ke dalam Tugu Monas cuma ada satu pintu dari pintu sebelah utara, dan rame banget hari ini, happy banget ya. Bisa lo lihat hari ini bertepatan pada tanggal 21 April yaitu hari Kartini ya. Di Monas ini rame banget hari Minggu ya. Oke guys, gua ada di pintu utara. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke Monas cari pintu utara, dan lo nggak bisa lagi masuk lewat sini ya guys ya, lewat depan ini nggak bisa lagi. Ini pintu keluar. Nah masuknya lo ikutin gua. Masuknya itu ada di sebelah sana guys, di seberang pintu utara yang lama ya, di sana. Nah lewat bawah tanah. Nah di belakang gue ini pintu masuknya, jadi lo nyebrang aja. Ya guys, ini rame banget, ada musik-musikan kan. Tuh, ada panggung guys, Ya. Tuh, lo lihat ada panggung. Nah, kalau lo nyebrang tadi, di depan ini pintu masuk Museum Monas. Ini ada finalis. Halo abang, selamat, salam kenal. Ya, kita mau ada acara finalis Abang Jakarta ya? Oh, kita udah final sebenarnya. Oh, untuk Jakarta? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, ya Abang. Ya, selamat sekali lagi. Kita lagi review Monas. Oke. Ya kan? Iya. Bisa kasih ini sedikit untuk teman-teman warga Jakarta biar datang ke Monas. Oke, sekarang buat warga DKI Jakarta maupun Indonesia ataupun dunia, jangan ragu lagi untuk ke Monas karena Monas sudah rapi banget. Iya, siap. Dengan fasilitas yang baru banget, dan tentunya Monas terbuka banget buat semua kalangan, buat disabilitas juga, buat anak kecil, orang tua, dan pelajar juga. Pokoknya banyak banget yang bisa dilihat Monas. Siap tuh ya, jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana, di ibu kota ada ya bang. Jadi nggak usah
Ke Singapura kita promosi Iya, bener. Singapura, promosi Bener. Jakarta aja. Betul. Barang-barang kita sebagai masyarakat Indonesia promosiin banggain Dan murah Jakarta. meriah. Betul banget. Pastinya. Oke, Abang thank you banget. Siap Bang. Dukung terus channel aku Belly Apa Roadshow. tuh? Belly Oke, jangan Roadshow. lupa subscribe sama follow dan juga like, Siap. share channelnya apa namanya? Belly Roadshow. Belly Roadshow pokoknya. Thank you banget. Thank you Ya, Abang. Aku izin ya di-upload. Siap, Thank sukses, you. sukses, sukses. Thank you. Oke guys, nah ini pintu masuk Monas yang baru. Jadi pintu masuknya itu di sebelah utara. Nah untuk pintu masuk yang lama tadi depan Monas sudah ditutup. Itu hanya berlaku untuk pintu keluar. Pintu masuknya sekarang baru masuk bawah tanah ya. Ini seperti yang lo lihat, ya kan? Masuk ke bawah, terus tempat tiketnya ada di bawah nanti bisa beli. Oke guys, gua masuk dulu. Oke guys, setelah tadi gue beli tiket, gue masuk lorong bawah tanah untuk menuju ke cawan Monas dan biorama-biorama apa sejarah-sejarah yang ada di dalam Monas. Nah ini dia lorongnya, ya kan? Bisa ada lampu, tingginya segua, ya kan? Lumayan lah, bagus lah. AC-nya dingin, di sini di lorong udah mulai ada AC guys. Jadi kayak kokpit pesawat kalau lo mau lihat. Oke, kita ikutin terus ya. Yuk lihat, bye. Guys, ini security check setelah kita beli tiket, nanti masuk akan diperiksa tiketnya ya. Jadi jangan lupa dikeluarin. Nah, tiketnya dicek di sini ya. Tadi ada 2 loket di depan, terus nanti kita bisa langsung masuk ke atas setelah dicek tiketnya. Cukup ketat sih, cuman agak ribet ya kalau bawa stroller atau bawa kereta kayak gini nih. Jadi mesti angkat-angkat sendiri. Oke guys, lanjut lagi. Oke, nah ini gue udah di atas, udah masuk. Cuman mungkin kritik ya, ini harus ada eskalator. Kasihan untuk lansia ya atau ibu-ibu yang bawa kereta dorong nih, stroller. Ini capek banget serius guys. Tadi dari bawah tanah, terus naik. Cuman tangga gini doang ya, manual, kita harus naik gitu loh. Jadi ya dipikirkan lagi untuk ada eskalator atau tangga jalan ya, atau lift gitu lebih bagus. Nih guys, ini Monas. Kita obrak-abrik. Oke guys, sekarang gua udah ada di ruang Museum Sejarah Nasional. Jadi Monas terbagi dalam 3 bagian guys. Untuk yang bawah itu ruang sejarah, yang tengah itu ada ruang kemerdekaan dan cawan di situ di tengah. Nah atas itu untuk ruang di lidah api di atas. Jadi kita bisa lihat panorama Jakarta naik sampai paling atas. Oke guys. Selain itu juga ada ruang kemerdekaan, nanti banyak juga di sana bisa lihat sejarah-sejarah Indonesia dan lain-lain ya kan. Nah terus ada biorama juga tentang kemerdekaan. Gimana keseruannya, ikutin gua terus guys, jangan kemana-mana.
masuk ke ruang paling bawah, ini benar-benar sangat bagus untuk edukasi anak-anak ya. Jadi untuk anak kecil, anak-anak yang mungkin mengulang sejarah bisa lewat sini di bawah, lantai bawah Tugu Monas. Jadi banyak sekali diorama-diorama yang menjelaskan tentang sejarah masa lampau ya. Banyak banget. Oke. Ini sangat mengedukasi dan menjadi referensi untuk orang tua agar bisa ngajak anak-anaknya ke sini. Ini bagus banget di Monas lantai bawah Museum Nasional. Oke guys, ikutin gua terus. Oke guys, selamat siang ya kan. Hari ini sebuah keberuntungan buat gua karena ternyata gua ketemu sama finalis Abang dan None Jakarta Pusat. Selamat siang semuanya. Seger. Trik-trik panas matahari. Kita mau wawancara sedikit kira-kira Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Kebetulan ada Abang None. Kita tanya-tanya sedikit apa sih Jakarta buat Abang None ini, kira-kira Jakarta ini seperti apa? Bisa kasih menurut saya Jakarta merupakan ibu kota yang harus dan perlu adanya toleransi karena Jakarta merupakan sebuah melting pot di mana banyak bukan hanya suku Jakarta sendiri tapi ada suku dan pendatang-pendatang dari berbagai wilayah termasuk luar negeri juga. Jadi kita juga harus menekankan bahwa kita ini seperti yang di Pancasila bilang, seperti yang negara ini bilang, Bhinneka Tunggal Ika yaitu Unity in Diversity gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya, Jakarta ini memang benar Bang, ini adalah melting pot yang dimana banyak terjadi akulturasi. Seperti yang kita tahu aja, Jakarta itu identik dengan budaya Betawi, yang dimana budaya Betawi itu sendiri juga percampuran dari Cina, Arab, sehingga itu menjadi satu kesatuan dan membuat Jakarta itu stand out dan baik gitu Bang. Kalau Jakarta itu buat saya it's my home and cinta pertama saya ya. Terus saya pertama kali jujur aja ke sini dan aku melihat ini bersih, terus bener-bener orang aja ngantri kayak ke Disneyland dan aku bangga banget sih jadi orang Jakarta ya, nggak kotor, nggak bau amis, terus teratur banget, terus sejarahnya semua bagus. Kita harus doain lah buat Jakarta supaya makin baik ya dan menjadi contoh buat kota-kota lain bahwa kamu bisa berkembang, kamu bisa maju, semua bisa jadi pengusaha. Ini baru pertama kali nih ke sini? Enggak, ke Monas nggak pertama kali, tapi ke dalamnya yang gitu. lihat museumnya, Iya. di luar ya keren banget. Keren banget ya. Iya. Ya, makasih Kakak. Ya, saya setuju banget sama Dita. Jakarta is my home. Saya lahir di sini. Meskipun saya gede banyak di luar negeri ya, tapi tetap aja ujungnya balik ke Jakarta dan actually benar amazing surprise karena sekarang udah banyak yang jauh lebih maju, jauh lebih teratur dan bersih. Dan juga semoga kita bisa memaksimalkan tentang budaya tourism Indonesia karena beneran surprise-nya aku agak excited gitu karena bagus banget ternyata baru tahu di Indonesia ada yang bagus kayak gini di Monasnya gitu karena dulu kan taunya kotor, jajanannya berantakan gitu, sekarang udah makin maju makin oke dan sekarang generasi muda di Indonesia yang bisa membantu memaksimalkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya, kalau anak muda harus jaga ini. Ya, Oke, makasih Kak. None. Sebagai yang kita tahu, Jakarta ini adalah kota yang melting pot di mana percampuran banyak budaya. Dan salah satunya kita ada di sini. Salah satu 7 ikon budaya Betawi yaitu Monas. Maka dari itu, kami sebagai Duta Pariwisata Jakarta ingin mengajak banyak sekali anak-anak muda, kaum milenials untuk datang banyak ke Museum Jakarta. Seperti contohnya Museum Monumen Nasional ini. Iya. Oke, makasih. Oke, tadi udah banyak banget terjelasin tentang apa itu Jakarta. Saya hanya ingin memberikan satu hal yang baru yaitu Jakarta ada MRT. Nah, ini adalah hal yang baru banget yang harus dikenali oleh masyarakat Indonesia ataupun dunia bahwa ada MRT yang tagline-nya itu ubah Jakarta, yang artinya adalah kita sebagai warga DKI Jakarta ataupun Indonesia harus mengubah kita. Maksudnya apa? Mengubah habit kita yang awalnya tidak teratur menjadi lebih baik dan tentunya lebih mencintai Jakarta lebih baik ya gitu. Pokoknya jangan lupa mencintai Jakarta juga Indonesia. Juga Jakarta itu ada tagline-nya Enjoy Jakarta. Terus Enjoy juga Jakarta. bisa tag di Jakarta Tourism. Oke. Ini dalam rangka apa nih Kak? Kira-kira lagi keliling-keliling aja? Oh, Rekartini. Oh, gitu. Acara dari Sudin Jakarta Pusat. Tapi untuk kebetulan bintang tamu salah satu guestnya itu ada Kak Dita. Oh, Kak Dita. Yang owner dari es krim Häagen-Dazs. Pack Häagen-Dazs dong, pack Häagen-Dazs. Es krim paling enak tuh. Iya. sama Abang None dari Jakarta Pusat. Betul sekali. 2019. Oke. Ini mungkin kita
terakhir sebagai penutup bisa kasih pesan dan pesan untuk seluruh millennials yang ada, kan ini mewakili millennials di millennials. Jakarta dan Indonesia secara umum. Iya. Apa nih pesan-pesannya kira-kira? Oke, aku tahu jadi milenial zaman sekarang banyak tekanan hidup, banyak permasalahan, kerja juga nggak gampang, percintaan juga nggak gampang, ya kan? Jakarta itu sangat kota yang indah tapi juga banyak tekanan. Tapi jangan sampai itu buat kamu down, dan kamu juga walaupun hidup itu sibuk banget, kamu punya tanggung jawab untuk memajukan Jakarta gitu. Dan lakukan aja sebisa kamu, nggak usah hal-hal besar, yang penting hal-hal kecil dan konsisten dan pakai kasih. Itu dia ya. Milenial, ada lagi Abang None tambahan buat milenial kita nih, selalu apa nih? Semangat terus. Untuk kaum millennials, khususnya kita juga kaum millennials, untuk selalu menjaga budaya Indonesia, karena kalau bukan kita siapa lagi. Benar, Betul. benar, setuju. Ya, jadi buat kamu kalau yang masih gini-gini aja, move, bangun ya kan. Ini lihat nih Abang None. sebisa Tuh, mungkin, oke. gitu. Terima kasih banyak wawancara singkatnya. Seneng banget bisa ketemu. Ini udah semua finalis udah ya? Ini finalis ya? Oh, ya. Tonton terus channel Daily Rock Show. Thank you. Oke guys, bye. Makasih ya. Oke guys, nah gue udah di pintu keluar, artinya gue udah selesai review Monas ya. Seru banget dan ya bersih, bagus. Dan tadi juga ketemu sama wakil Jakarta ya. Wakil Jakarta tuh bukan gubernur ya, tapi wakil Jakarta milenial ya, Abang None Jakarta Pusat. Itu tadi gue ketemu dan seru banget, banyak pesan-pesan yang udah disampaikan ya. Terus buat lo yang mau ke Monas, tiketnya range-nya itu dari 2.000 ya untuk anak-anak, sampai yang dewasa itu sampai 15.000 ya. Gak terlalu mahal, yang penting bisa wisata, bisa menikmati wisata di Monas. Oke guys, terus ikutin channel gua, jangan kemana-mana ya. Stay tune di Belly Road Show. Bye.